Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan dan material bangunan besi dan baja. Sebagai materinya, besi adalah logam transisi yang berada pada golongan 4B dan periode 4. Besi adalah logam yang berasal dari biji besi atau tambang yang banyak digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Besi juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Sifat-sifat besi terbagi menjadi dua diantaranya, yaitu sifat fisika dari besi ialah 1. Pada suhu kamar terwujud padat, mengkilap dan berwarna keabu-abuan. 2. Merupakan logam ferromagnetik karena memiliki 4 elektron tidak berpasangan pada orbital. 3. Penghantar panas yang baik. 4. Kation logam besi atau Fe berwarna hijau, Fe2+, dan jingga Fe3+. Hal ini disebabkan oleh adanya elektron tidak berpasangan dan tingkat energi orbital tidak berbeda jauh. Akibatnya, elektron mudah teroksidasi ke tingkat energi lebih tinggi, menimbulkan warna tertentu. Yang kedua yaitu sifat kimia dari besi, ialah pertama, unsur besi bersifat elektropositif atau mudah melepaskan elektron, sehingga bilangan oksidasinya bertanda positif. Yang kedua yaitu Fe dapat memiliki bilox 2, 3, 4, dan 6. Hal ini disebabkan karena perbedaan energi elektron pada subkulit 4s dan 3d cukup kecil, sehingga elektron pada subkulit 3d juga terlepas ketika terjadi ionisasi selain elektron pada subkulit 4s. Yang ketiga yaitu logam murni besi sangat reaktif secara kimiawi dan mudah terkorosi, khususnya di udara yang lembab atau ketika terdapat peningkatan suhu. Yang keempat yaitu memiliki bentuk alotroik ferit, yakni alfa, beta, gamma, dan omega dengan suhu transisi 700-928 dan 1538 Celcius. Larut dalam asam-asam mineral encer. Yang keenam yaitu oksidanya bersifat amfoter. Yang ketujuh, mudah bereaksi dengan unsur-unsur non-logam seperti halogen, sulfur, fosfor, boron, karbon, dan silikon. Masuk ke bagian B yaitu pembuatan besi. Dalam industri besi dihasilkan dari biji kebanyakan hematit melalui reduksi oleh karbon pada suhu 20.000 Celcius. Besi yang dihasilkan dapat digunakan dalam sintesis senyawa-senyawa yang mengandung Fe. Masuk ke bagian C yaitu manfaat besi. Ternyata tidak terbatas sebagai bahan pembuatan perlengkapan yang sangat membantu kehidupan manusia, tetapi besi juga memainkan perasaan yang istimewa dalam daur kehidupan organisme hidup. Besi merupakan salah satu mikrokontainer penting bagi makhluk hidup. Besi adalah penyusunan utama kelangsungan makhluk hidup dan bekerja sebagai pembawa oksigen dalam hemoglobin. Masuk ke bagian D yaitu korosi besi. Salah satu kelemahan besi adalah mudah mengalami korosi. Berikut adalah cara-cara pencegahan korosi besi. Yang pertama yaitu pengecatan jembatan, pagar, dan raling biasanya dicat. Cat menghindarkan kontak dengan udara dan cair. Cat yang mengandung timbal dan zinc atau seng akan lebih baik karena keduanya melindungi besi terhadap korosi. Yang kedua yaitu pelumuran dengan oli atau gemuk. Cara ini diterapkan untuk berbagai perkakas dan mesin. Oli dan gemuk mencegah kontak dengan air. Yang ketiga yaitu pembalutan dengan plastik. Berbagai macam barang, misalnya rak piring dan keranjang seperti dibalut dengan plastik. Plastik mencegah kontak dengan udara dan air. Yang keempat yaitu tim plating atau pelampiasan dengan timah. Yang kelima yaitu galvanisasi atau pelampiasan dengan zinc. Yang keenam yaitu chromium plating atau pelapisan dengan chromium. Masuk ke bagian besi beton. Besi beton adalah rangka besi yang digunakan untuk memperkuat struktur beton pada bangunan. Besi beton yang disebut juga concrete steel atau rebar dalam bahasa Inggris ini menambahkan daya lentur pada beton sehingga tahan terhadap bahan statis maupun beban dinamis. Fungsi besi beton. Di Indonesia sendiri, besi beton sering digunakan untuk pembangunan gedung karena bahan ini lebih mudah didapat sehingga dirasakan lebih ekonomis dibandingkan konstruksi lainnya. Besi beton atau besi bertulang boleh merupakan bahan konstruksi yang paling penting karena digunakan dalam berbagai bentuk untuk hampir semua struktur, baik besar maupun kecil seperti bangunan, jembatan, perkerasan jalan, bendungan, dinding bebahan tanah, terowongan, jembatan yang melintas lembah, drainase, fasilitas irigasi,
tangki, dan sebagainya. Jenis besi beton yaitu 1. Besi beton polos atau panel rebar. Besi beton ini memiliki permukaan yang mulus dan licin. Penampangnya pun berbentuk bundar mulus. Besi beton kurang memiliki daya ikat dengan coran beton. Besi beton polos biasanya digunakan untuk membungkus dan mengikat beberapa batang besi beton ulir dalam satu konstruksi beton. Yang kedua yaitu besi beton ulir. Besi beton ulir memiliki tonjolan-tonjolan seperti sirip pada sepanjang permukaannya, sehingga memiliki daya ikat tinggi dengan coran beton. Bentuk sirip-sirip ini berbeda untuk setiap produsennya. Besi beton ulir kurang lentur dan sulit dibengkokkan sehingga sulit pemasangannya. Kelebihan dan kekurangan besi beton. Yang pertama yaitu kelebihan besi beton. 1. Memiliki kuat tekan yang relatif lebih tinggi dibandingkan kebanyakan bahan lainnya. Yang kedua yaitu memiliki ketahanan yang tinggi terhadap api dan air. Bahkan memiliki struktur terbaik untuk bangunan yang banyak bersentuhan dengan air. Yang ketiga yaitu tidak memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi dibandingkan dengan bahan lain. Yang keempat yaitu memiliki usia yang sangat panjang dalam kondisi-kondisi normal struktur beton. Yang keempat yaitu bertulang dapat digunakan sampai kapanpun tanpa kehilangan kemampuannya untuk menahan beban. Keenam, merupakan satu-satunya bahan yang ekonomis untuk fondasi tapak, dinding disband, tiang tumpuan jembatan, dan bangunan-bangunan semacam itu. Yang ketujuh, dapat dirakit menjadi bentuk yang sangat beragam mulai dari plat, balok, dan kolom yang sederhana sampai menjadi atap, kubah, dan tangan besi. Kedelapan yaitu keahlian buruh yang dibutuhkan untuk membangun konstruksi beton bertulang. Kesembilan yaitu lebih rendah bila dibandingkan dengan bahan lain seperti baja struktur. Kekurangan besi beton. 1. Mudah korosi. Yang kedua, jika dasar tanah tidak begitu baik, maka penggunaan besi beton akan lebih sulit digunakan. Yang ketiga yaitu kualitas besi beton tergantung pada pabrik pembuatannya, sehingga kadang-kadang butuh ketelitian ekstra untuk memilih besi beton berkualitas dengan standar SNI. Yang ketiga yaitu besi beton memiliki performance yang tinggi begitu baik terhadap daya tarik. Itu sebabnya diperlukan struktur tulang tarik pada konstruksi bangunan. Yang kelima yaitu pembuatan besi beton cenderung rumit karena harus memastikan hal-hal seperti proporsi campuran dan cara mengadukannya. Yang keenam yaitu meski biaya penyediaan besi beton cenderung murah, namun biaya backcasting bisa terhitung sebesar 1/3 atau 2/3 dari total biaya struktur beton. Masuk ke bagian baja. Baja adalah logam campuran yang terdiri dari besi Fe dan karbon C. Baja berbeda dari besi karena merupakan alloy atau paduan dan bukan merupakan unsur tersendiri seperti besi. Berikut ini saja klasifikasi baja menurut komposisi, yaitu baja karbon. Baja karbon dibagi menjadi 3, yaitu baja karbon rendah, sifatnya mudah ditempat dan mudah di mesin. Yang kedua yaitu baja karbon menengah atau sifatnya sulit untuk dibengkokkan, dilas dan dipotong. Yang ketiga yaitu baja karbon tinggi, sifatnya sulit dibengkokkan, dilas dan dipotong. Yang kedua baja paduan. Dalam baja paduan ini memiliki 2 macam, yaitu baja padan khusus dan baja high speed. Baja padan khusus pembuatan baja jenis ini dilakukan dengan menambahkan suatu atau jenis unsur-unsur yang berjenis logam. Baja high speed, baja jenis ini biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat alat-alat potong, sebagai contoh yaitu drill, reamer, milling cutter, little bit, dan countersink. Yang ketiga itu baja ringan. Baja ringan adalah baja canai dingin dengan kualitas tinggi yang bersifat ringan dan tipis, namun kekuatannya tidak kalah dengan baja konvensional. Untuk melindungi materi baja itu tinggi dari korosi, harus diberikan lapisan pelindung atau coating secara memadai. Ini gambaran tentang baja karbon, baja paduan, dan baja ringan. Kita masuk ke keuntungan dan kerugian dari penggunaan baja sebagai bahan konstruksi. Keuntungan ialah 1. Proses pemasangan dilakukan berlangsung dengan cepat.
Yang kedua, dapat dilas. Yang ketiga, komponen-komponen strukturnya bisa digunakan lagi untuk keperluan lainnya. Yang keempat, komponen-komponen yang sudah tidak dapat digunakan lagi masih mempunyai nilai sebagai besi tua. Yang kelima, struktur yang dihasilkan bersifat permanen dengan cara pemeliharaan yang tidak terlalu bekas sukar. Kerugiannya yaitu 1. Komponen-komponen struktur yang dibuat dari bahan baja perlu diusahakan supaya tahan api sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk bahaya kebakaran. Yang kedua yaitu diperlukan suatu biaya pemeliharaan untuk mencegah baja dari bahaya karat. Yang ketiga yaitu akibat kemampuannya menahan tekukan pada batang-batang yang langsing, walaupun dapat menahan gaya-gaya aksial, tetapi tidak mencegah terjadinya pergeseran horizontal. Masuk bagian sifat-sifat baja sebagai material struktur bangunan. Yang pertama yaitu sifat mekanis baja. Sifat mekanis lain dari baja struktural untuk masuk perencanaan ditetapkan sebagai berikut: modulus elektrus, modulus geser, nisbah position, koefisien pemuaian. Yang kedua yaitu sifat elektrikus baja. Adanya sifat ini membuat struktur baja mampu mencegah terjadinya robohnya bangunan secara tiba-tiba. Sifat ini sangat menguntungkan ditinjau dari aspek kemampuan penghuni bangunan bila terjadi suatu goncengan tiba-tiba, misalnya pada peristiwa gempa bumi. Sifat yang ketiga itu korosi. Baja yang berada pada lingkungan koros akan mengalami korosi. Korosi berarti kembali menjadi bahan awal. Yang dimaksud dengan lingkungan korosif adalah lingkungan yang dipengaruhi oleh kelembapan air, asin, asam, dan cairan penghantar listrik. Dan yang keempat yaitu pengaruh radiasi. Untuk menghindari dampak negatif terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh perubahan radiasi atau aliran listrik dan medan magnet, maka semua bagian konstruksi baja dihubungkan dengan tanah. Masuk ke jenis-jenis baja struktural. Sebagian besar baja dibentuk oleh proses hot rolling atau penggilingan dengan pemanasan atau cold forming. Adapun jenis-jenis baja struktural adalah sebagai berikut. 1. Yaitu baja korofil kanal. Secara etimologi, kanal berarti terusan atau sambungan. Baja profil C atau besi CNP adalah material hasil fabrikasi dari bahan flat coil yang dibentuk dengan metode coating atau banding sehingga menjadi seperti huruf C. Macam-macam kegunaan baja ini diantaranya yaitu 1. Sebagai rangka atap, yang kedua yaitu sebagai pagar, yang ketiga yaitu sebagai purlin, yang keempat yaitu penutup dinding, yang kelima yaitu bingkai komponen arsitektur. Kedua yaitu baja profil pipa. Pipa besi, pipa baja yang dikenal juga sebagai carbon steel pipe atau sering juga disebut sebagai black steel pipe. Biasanya pipa jenis ini adalah pipa paling ekonomis yang dapat digunakan pada pekerjaan-pekerjaan arsitektur seperti railing, tangga, dan sebagainya. Biasanya juga pipa ini dilapisi cat untuk lebih memperindah tampilannya. Masuk ke bagian ketiga yaitu baja profil wave. Profil baja ini biasa digunakan untuk membuat sebuah kolom, ring bulk yang penceng, cantilever konopi, dan lain sebagainya. Wide flank juga memiliki macam-macam istilah lainnya dalam menyebutkan profil baja ini seperti IFV, UBUC, blok H, I, dan W. Yang keempat yaitu baja profil RHS. Profil baja ini memiliki fungsi untuk komponen-komponen rangka arsitektural, cooling, partition, dan lain sebagainya. Rangka dan support ornamen non-struktural baja ini juga memiliki istilah lain seperti besi hollow, profil persegi, dan profil hollow. Masuk ke bagian E, konsep sambungan baja. Adapun fungsi atau tujuan sambungan baja antara lain yaitu 1. Untuk menggabungkan beberapa batang baja membentuk kesatuan konstruksi sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan ukuran baja sesuai kebutuhan panjang, lebar, tebal, dan sebagainya. Yang ketiga untuk memudahkan dalam menyetelkan konstruksi baja di lapangan. Yang keempat untuk memudahkan penggantian bila suatu bagian batang konstruksi mengalami rusak. Yang kelima yaitu untuk memberikan kemungkinan adanya bagian batang konstruksi yang dapat bergerak, misal peristiwa susut baja akibat perubahan suhu.
Jenis-jenis alat sambungan pipa. Yang pertama itu paku keling. Yang kedua itu baut. Yang ketiga itu sambungan las. Yang perlu diperhatikan dalam penyambungan baja. Pertama itu proses pengelasan. Dalam proses ini partikel seperti atom di sekitar pertemuan saling bercampur dan bahan dasar tidak mencair. Yang kedua yaitu jenis sambungan las. Kelima jenis dasar ini adalah sambungan sebeding atau buat lewatan lap, tegak, tote, sudut dan sisi. Yang ketiga yaitu jenis las. Jenis las yang umum adalah las tumpul atau sudut atau baji dan pasat plug. Penerapan struktur baja pada konstruksi. 1. Tipe rangka. Contoh bangunan yang menggunakan tipe rangka adalah jembatan, struktur atap, pergudungan, bangunan pabrik, bisnis operator seluler, tower, transisi listrik, dan lain-lain. Salah satu bangunan terkenal yang menggunakan struktur baja tipe rangka adalah Menara Eiffel di Paris, Prancis. Yang kedua yaitu tipe cangkang. Penerapan bangunan yang menggunakan tipe cangkang adalah bangunan yang membutuhkan kubah di bagian atasnya seperti gelora atau stadion. Contoh penerapannya adalah bangunan supporter dome yang menggunakan struktur tipe cangkang di bagian atapnya. Yang ketiga adalah tipe suspensi. Elemen utama pada struktur baja tipe suspensi adalah keberadaan kabel tarik. Elemen tarik ini terbukti paling efisien untuk menahan beban sehingga bangunan dengan struktur tipe suspensi ini semakin baik digunakan. Salah satu contoh permanfaatan tipe suspensi ini adalah pada bangunan kabel baja pada jembatan. Mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.